Setelah bersiap untuk pergi ke kampus, YN lantas menemui Jeon yang sedang duduk bersila dengan mata terpejam di ruang tamu apartemennya. And I could say I never dare to think about you in that way, but I would be lying. And I pretend I'm happy. Karena tidak mendapatkan jawaban apapun, YN akhirnya mendekat dan duduk di hadapan Jeon. Mata YN sampai tidak berkedip menatap wajah pria yang terlihat sangat indah di depannya. In my rose-tinted dreams, wrinkles silk on my sheets. I don't see nobody but you. Boy, you got me hooked onto something. Who could say the day's hottest? Come and tell me, do you feel that love? Spend the summer a lifetime with me. Let me take you to the place of your dreams. Tell me, do you feel that love? And I could say I never unzipped those blue Levi's inside my head, but that's far from the truth. Don't know what's come over me. It seems like yesterday when I said we'll be friends forever. Constellations of stars, murals on city walls. I don't see nobody but you. You're my vice, you're my muse. You're a 19th floor view. I don't see nobody but you. Boy, you got me hooked onto something. Who could say the day's hottest? Come and tell me, do you feel that love? Spend the summer a lifetime with me. Let me take you to the place of your dreams. Tell me, do you feel that love? Boy, you got me hooked onto something. Who could say the day's hottest? Come and tell me, do you feel that love? Spend the summer a lifetime with me. Let me take you to the place of your dreams. Tell me, do you feel. Setelah mendapat izin dari Jeon, YN akhirnya berangkat ke kampus dengan senyum terus terukir di bibirnya. Gadis itu jadi membayangkan mempunyai kekasih perhatian seperti yang dilakukan Jeon padanya. 갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없어. Dengan kedua tangan terlipat di dada, Taehyung berdiri di halaman kampus menunggu kepulangan YN. Sepertinya Taehyung melanggar janjinya dengan Jui untuk tidak bertemu YN lagi. 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에. I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy. Yeah. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐. 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본다. 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데 I'm going crazy. I'm going YN melirik Taehyung sekilas lalu membuang pandangannya keluar jendela. Seandainya Taehyung tahu jika YN tidak bad mood, melainkan merasa sakit hati jika dekat dengan pria Kim itu. YN juga bingung kenapa dia harus merasakan sakit hati. Suasana menjadi hening. Sesekali Taehyung melirik wajah YN. Dia heran
kenapa sikap sahabatnya tiba-tiba berubah. Ponsel Taehyung tidak berhenti bergetar. Cui sudah menghubunginya berkali-kali, namun Taehyung tidak peduli karena hari ini ia ingin menghabiskan waktu dengan Yeon. Selang beberapa menit kemudian, Taehyung menghentikan mobilnya. Setelah lelah mencari ponsel untuk Yeon, perutnya kini terasa sangat lapar. Taehyung menghela nafas kasar. Kesabarannya benar-benar diuji dengan sikap Yeon hari ini. Seharusnya Yeon senang dan berterima kasih sudah mendapatkan ponsel baru dari Taehyung. Namun sedari tadi, Yeon hanya menunjukkan wajah dengan ekspresi datar dan bibir mengerucut seperti I'm jumping through the walls. 너의 가시도 정말 듯도 날 막아서지 못해. Jumping through the walls. I'm gonna shake. Yeon seketika terdiam. Orang tuanya tidak pernah mengizinkan Yeon untuk bekerja paruh waktu karena mereka ingin Yeon hanya fokus pada pelajarannya. Namun Yeon diam-diam bekerja tanpa sepengetahuan orang tuanya untuk menghilangkan kejenuhannya. Taehyung kemudian membeli 2 permen lollipop rasa strawberry kesukaan mereka, menurunkan tubuh Yeon sejenak saat akan membayar, namun kembali Taehyung menggendongnya. Ada 2 permen lollipop di tangan Yeon, satu untuknya dan satu lagi untuk diberikan Taehyung. Mungkin orang-orang akan mengira jika mereka adalah pasangan kekasih. Namun siapa sangka jika ternyata keduanya terjebak dalam hubungan pertemanan. Demi membuat Yeon agar bisa tersenyum lagi, Taehyung pun harus mengalah. Sebenarnya punggungnya sudah terasa sangat pegal, tetapi demi bisa menghabiskan waktu dengan Yeon, ia rela menahan rasa sakit di punggungnya. Toh juga uangnya banyak, ia tidak perlu khawatir untuk berobat ke tempat mahal jika terjadi sesuatu padanya. Setelah makan, Taehyung kembali menggendong Yeon berkeliling di jalanan. Mereka bercanda dan saling bercerita. Taehyung jadi senang bisa membuat Yeon tersenyum dan banyak bicara lagi. Tak lama kemudian, suara Yeon mulai melemah. Matanya perlahan terpejam. Taehyung masih belum berminat untuk menghidupkan mobilnya karena pemandangan Yeon tertidur di sebelahnya sangat menarik perhatian. Jemari lantiknya bergerak menyingkirkan anak rambut yang menghalangi wajah Yeon. Senyum terukir di bibirnya, memandang wajah Yeon yang sudah dikenalnya sejak kecil tidak berubah sedikit pun. Masih tetap manis dan sangat cantik.
Bibir Taehyung kini mendarat sempurna di atas bibir Yeon. Sungguh, pria Kim itu pun tidak sadar dengan apa yang sudah dilakukannya. Matanya terpejam merasakan lembabnya bibir Yeon. Desiran-desiran aneh menjalar di tubuhnya. Bahkan rasa aneh ini tidak pernah dirasakannya dengan Cui. Untung saja Yeon kalau tertidur seperti seekor kerbau yang susah dibangunkan. Jika tidak, dia pasti akan menghajar Taehyung karena pria itu kini sedang Setelah hampir 3 menit, bibirnya lantas menyusuri pipi Yeon yang selama ini sangat menggemaskan baginya. Mencium aromanya sembari memberikan kecupan pada daging kenyal itu. Tangannya sampai gemetar saat menghidupkan mobil. Pria Kim itu memajukan mobilnya cukup kencang akibat rasa aneh yang mengganggu dirinya dan membuat jantungnya berdetak tidak karuan. Saking gemetar tangannya, Taehyung menjadi tidak fokus mengemudikan mobil. Untung saja dia cepat mengerem saat mobil besar melintas di depannya. Taehyung terdiam, tetapi jantungnya masih saja berdebar cepat seperti seorang yang sedang lari maraton. Sesekali dia melirik Yeon yang terus saja meledeknya. Namun Taehyung seakan pulih dengan ucapan Yeon karena matanya lebih fokus memperhatikan bibir Yeon yang baru saja membuatnya gila. 너에게로 갈 수 있는 길을 알려줘. 저 하늘의 별들은 나를 비춰줘. 우주를 지나고 머나먼 시간을 넘어 잃어버린 기억 너를 찾아갈 거야. 시간을 건너서 찾아온 기억의 조각들 희미하게 사라져도 잊지만 날개 아껴줘. Remember me 다시 만나도록. Yeon kemudian cepat-cepat membuka pintu mobil. Taehyung hanya diam mendengarkan kata-kata Yeon yang entah kenapa perkataan itu sangat menyakitkan hatinya. Ponselnya masih saja bergetar. Dia sama sekali tidak memperdulikan panggilan dari kekasihnya. Justru baginya panggilan itu membuatnya sangat kesal.
Setelah YN membersihkan tubuhnya, ia kembali lagi untuk menemui Jeon. Dan ternyata pria itu sudah menunggunya dengan tatapan penuh interogasi. Betapa terkejutnya YN saat Jeon memperlihatkan koin emas murni yang sangat banyak. Mungkin jika dijual emas itu bisa berharga puluhan M. Yang paling membuatnya heran adalah kenapa YN seperti sudah sangat mengenal Jeon. Meski sebelumnya mereka tidak pernah bertemu, namun Jeon seperti orang yang tidak asing bagi YN. Dan juga seharusnya dia merasa takut jika orang asing tinggal di rumahnya. Tetapi perasaan takut itu tidak pernah ada di hati YN. 잠틈에 기다리던 새벽이 오면 어제보다 커진 내 방 안에 하얗게 밝아온 유리창에 썩다 지운다 널 사랑해. Sepertinya mulai sekarang YN akan lebih mencari tahu siapa sebenarnya pria yang ada di dekatnya ini. Apakah dia seorang konglomerat yang memiliki gangguan kejiwaan atau benar-benar seorang raja?